Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kyai Haji Imam Hashim SHMH, yang terhormat pengawas Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kyai Haji Azhari Mulyadi, yang kami hormati Kepala Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kyai Qudsi Hashim, yang kami hormati Kepala MTS Unggulan At-Taufiqiyah Bapak Kawi SSI MPD, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru, wabil khusus guru pengajar pelajaran IPS yaitu Ibu Zahro Hajar SAG, yang saya cinta sayangi, kedua orang tua saya, dan teman-teman yang sama-sama memuliakan Allah. Saya, Ulan Nuri Gavilia, dari kelas 8D, akan presentasikan tentang keunggulan dan keterbatasan perekonomian. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Berikut beberapa contoh potensi sumber daya alam di Indonesia, yaitu minyak bumi, kopi, batu bara, emas dan perak, dan padi. Yang kedua, pengaruh keunggulan dan keterbatasan. Pengaruh lokasi terhadap kegiatan ekonomi. Di daerah Indonesia memiliki potensi dan keunggulan sumber daya alam yang berbeda-beda. Contoh, Jawa Barat memiliki potensi keunggulan yang mampu produksi beras dalam tingkat besar, sehingga Jawa Barat dianggap salah satu lumbung besar pangan nasional. Sedangkan Kalimantan Barat memiliki potensi keunggulan dalam tambang batu bara. Tambang batu bara tersebut merupakan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Perbedaan potensi dan keterbatasan dapat memunculkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengaruh lokasi dalam perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi transportasi dan perkembangan teknologi komunikasi. Yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Konsumsi dalam pengertian ekonomi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Mengurangi atau menghabiskan di sini dapat secara berangsur-angsur atau sekaligus. Barang yang digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan disebut dengan barang konsumsi, dan adapun barang yang tujuannya untuk menghasilkan barang disebut dengan barang produksi. Rumah tangga keluarga sebagai produsen. Untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam rumah tangga, keluarga harus memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi setelahnya. Faktor produksi meliputi tanah, tenaga kerja, keahlian, dan modal. Rumah tangga keluarga sebagai distributor. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyampaikan barang atau jasa dari produsen dan konsumen. Kegiatan distribusi dapat dilakukan oleh rumah tangga yang membuka toko atau warung yang dipergunakan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan masyarakat. Perusahaan sebagai peran pelaku ekonomi. Perusahaan adalah tempat kegiatan produksi atau dapat juga disebut dengan kesatuan teknis. Kegiatan yang dilakukan perusahaan selain sebagai produsen juga sebagai konsumen dan distribusi. Fungsi dan peran utama perusahaan yaitu menghasilkan barang dan jasa dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Negara atau pemerintah peran pelaku ekonomi. Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Negara sebagai konsumen. Konsumsi yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Negara sebagai produsen. Produksi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu pemerintah membangun BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi. Negara sebagai distributor. Distribusi yang dilakukan oleh pemerintah bertugas untuk menyalurkan barang atau jasa dari yang berlebihan kepada yang kurangan atau dari produsen ke konsumen. Negara sebagai pengatur. Selain melakukan kegiatan pokok-pokok ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan. Peran pemerintah sebagai pengatur yaitu dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Masyarakat luar negeri sebagai peran pelaku ekonomi. Masyarakat luar negeri juga termasuk peran pelaku ekonomi yang penting dalam perekonomian karena berhubungan dengan transaksi luar negeri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.